Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Betri Wendra dalam mata kuliah Dasar-Dasar Matematika dan Sains. Pada sesi ini ya, kita akan membahas tentang himpunan. Ya. Pada ilustrasi ini kita bisa melihat ya, di modul 1 ya. Kita melihat di sini ada kumpulan, di sini ada himpunan. Nah, ini kita bisa membedakan kumpulan itu ya satu kumpulan dengan berbagai jenis, berbagai karakter gitu ya, berbagai jadi dia tidak satu gitu. Kalau himpunan, nah ini kumpulan dari sesuatu yang memiliki kesamaan gitu ya, nanti tergantung pernyataannya apa seperti itu ya. Baik, lebih dalam kita membahas pada sesi berikut ini definisi himpunan ya. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang well defined ya, didefinisikan dengan jelas. Nah, biasanya namanya dilambangkan dengan huruf kapital ya, kapital. Kemudian untuk objeknya, kalau dia menggunakan huruf maka pakai huruf kecil atau angka seperti ini dan seterusnya ya. Di sini kita misalkan A himpunan bilangan asli kurang dari 10. Maka anggota A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Di luar itu bukan anggota A ya. Baik, sekarang kita lihat beberapa ilustrasi gambar ya. Ini ada gambar 1 ya, gambar 2. Di sini ya ada berbagai macam hewan gitu ya, atau makhluk hidup. Karena di sini juga ada terumbu karangnya ya. Kalau pernyataan pada gambar ini ya adalah makhluk hidup yang hidup di air gitu ya, maka ini merupakan himpunan ya, himpunan ya. Kemudian yang kedua, kumpulan atau himpunan hewan berkaki 4. Nah, ini semua berkaki 4, bukan himpunan ya. Tapi gambar ini juga bisa dinyatakan bukan himpunan kalau misalnya pernyataan adalah ini himpunan ikan di laut misalnya. Oh, ini tidak ikan semua, ini ada penyu ya, ada terumbu karang dan lain sebagainya. Ini bukan himpunan jadinya. Ini memang bergantung pada pernyataan yang diberikan. Ini misalnya nomor 3. Ini bisa menjadi himpunan kalau pernyataannya adalah ini himpunan masakan atau makanan gitu ya. Ini mungkin himpunan. Tapi kalau ditambah dengan satu kata saja di belakang, ini bisa menjadi tidak himpunan. Misalnya himpunan atau kumpulan makanan lezat. Nah, ini kata lezat ini membuat dia relatif, maka ini menjadi tidak himpunan. Kenapa? Bisa jadi yang ini makanan lezat bagi seseorang ya, yang lain tidak misalnya gitu. Tapi bagi orang yang lain bukan ini yang lezat, tapi ini gitu ya, yang lain tidak lezat. Nah, maka ini menjadi relatif sehingga dia bukan himpunan. Nah, ya. Yang keempat ya, misalnya ini himpunan perkakas. Nah, ya. Oke, ini gambar kelima ya. Oke. Kalau ya kita pernyataannya adalah himpunan wanita cantik misalnya gitu ya, maka ini bukan himpunan ya. Tapi kalau pernyataannya adalah himpunan wanita berjilbab misalnya ya, maka ini menjadi himpunan seperti itu. Ini juga ini ada himpunan ilmuwan matematika ya, himpunan kampus perguruan tinggi di Indonesia gitu ya. Ini jadi himpunan. Baik, sekarang kita sudah bisa membedakan ya mana yang himpunan, mana yang bukan himpunan. Sekarang kita masuk ke cara menyatakan himpunan. Nah, ini ada 3 ya. Yang pertama dengan kata-kata ya, deskripsi gitu. Kemudian yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan ya. Kemudian yang ketiga dengan mendaftarkan anggota-anggotanya atau cara tabulasi ya.
Dengan kata-kata ini ya, misalnya P adalah himpunan bilangan prima, ya maka kita tulis seperti ini. P sama dengan, nah dia kalau himpunan itu di anggota-anggotanya dibatasi oleh kurung kurawal. P bilangan prima antara 10 dan 40, ya, gitu. Jadi tadi disebut P adalah himpunan bilangan prima antara 40 dan 10, maka kita tulis P bilangan prima antara 10 dan 40. Langsung ditulis seperti itu. Ini dengan kata-kata ya. Kemudian kita dengan cara deskripsi. Yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan, maka kita bisa menulis seperti ini. P sama dengan X ya. X di mana X itu besar dari 10 ya, kecil dari 40. Dengan X elemen bilangan prima gitu ya. Kemudian yang ketiga dengan mendaftarkan anggota-anggotanya atau tabulasi. Maka kita bisa buat P sama dengan ya 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. Angka-angka ini adalah bilangan prima ya, antara 10 sampai 40. Ya, maaf ini bukan ya. Oke. Selanjutnya macam-macam himpunan ya. Di sini kita bahas yang pertama himpunan kosong ya, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Anggotanya tidak ada ya, lambangnya biasanya kurung kurawal tanpa anggota atau 0 kemudian dicoret ya, 0 coret. Di sini kita misalkan ya R suatu himpunan ya dengan anggotanya X, X kecil dari 1, X elemen bilangan, oke ini bukan bilangan cacah ya, tapi ini bilangan asli. Kalau bilangan cacah maka dia tidak kosong karena ada satu elemen yaitu 0 ya. Jadi dia bilang X kurang dari 1, berarti mulai dari 0 gitu ya untuk bilangan ini, untuk kasus ini. Kemudian X nya bilangan asli. Pada bilangan asli angka paling kecil, bilangan paling kecil adalah 1. Sementara dia bilang X nya kecil dari 1, maka ini kan berarti tidak ada anggotanya gitu ya. Atau dalam kasus yang lain misalnya ya, himpunan siswa TK yang berumur 50 tahun misalnya, nah, ini kan juga tidak ada, ini himpunan kosong ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua himpunan semesta, yaitu himpunan yang memuat semua ya objek atau elemen yang dibicarakan ya. Misalnya kita membicarakan ya apa namanya bilangan asli ya, maka kita buat nih S ya sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya ya, maka ini merupakan himpunan semesta ya. Di sini misalnya ada T ya, dia T ini angka 4, 6, 8, maka semestanya adalah himpunan bilangan asli, himpunan bilangan genap bisa juga ya, atau himpunan bilangan cacah dan seterusnya ya, ini bisa. Yang ketiga himpunan berhingga. Himpunan berhingga itu himpunan yang anggotanya, jumlah anggotanya bisa disebutkan berapa banyaknya gitu ya. Nah, ya dia misalnya N buah gitu ya, banyaknya. Jadi bisa disebutkan berapa jumlahnya. Kalau kita tidak bisa menyebutkan jumlahnya, maka ini himpunan tak berhingga. Misalnya himpunan bilangan asli gitu ya, 0, 1, 2 dan sampai seterusnya. Berarti kita kan tidak tahu berapa jumlah anggotanya gitu. Tapi kalau di sini kita contohkan misalnya P bilangan cacah kurang dari 6, nah maka anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 0 sampai 5. Maka kita bisa menyebutkan jumlah anggotanya ada 6. Nah, makanya bukan himpunan berhingga. Nah, tapi dalam kasus yang tadi ya, itu bukan ya, himpunan asli itu bukan himpunan berhingga, tapi dia himpunan tak berhingga. Oke, di sini ada latihan di halaman 1.9, silakan dikerjakan ya. Oke, selanjutnya macam-macam himpunan dan diagram Venn ya. Oke.
Sini ada diagram Venn ya, seperti ini. Baik. Ya. Di diagram Venn itu biasanya dibatasi dengan persegi 4 seperti ini. Di sudut atasnya ada S, ini semesta ya. Nah, ini semesta. Dan ada 2, ini adalah A iris B ya. Dia elemen dari A dan B begitu. Kemudian ini yang nomor 3 ini adalah dia elemen A tapi bukan elemen B. Kemudian yang ini, yang daerah yang 4 ini adalah dia elemen B tapi bukan elemen A ya. Kemudian yang daerah yang kelima ya, daerah yang kelima ini adalah daerah ya, elemen, dia bukan elemen A dan juga bukan, atau dia bukan juga elemen B ya. Jadi dia di luar dari A dan B ini, seperti itu. Kemudian himpunan bagian ya, himpunan bagian ya, A dikatakan himpunan bagian dari B ya, jika dan hanya jika setiap anggota A ya, setiap anggota A merupakan anggota B ya. Notasinya seperti ini ya, A subset B ya. A subset B atau A bagian atau himpunan bagian dari B jika dan hanya jika ya, untuk setiap X, jika X elemen A maka X juga elemen B, seperti itu. Kalau kita buat dalam diagram Venn maka bentuk seperti ini. B ya, B anggotanya 0137 ini dia subset atau himpunan bagian dari A yang besar ini. Nah, dia di dalam A ya, B dalam A. Di sini terlihat ya. Oke. Berarti di sini B subset A, atau bisa juga ditulis A ya, superset dari B. Itu superset A mengandung B ya. Kemudian kardinalitas. Apa pula itu kardinalitas? Ini ada istilah ya dalam himpunan. Kardinalitas itu adalah jumlah elemen suatu himpunan ya. Biasanya dilambangkan dengan NA seperti ini, atau huruf A yang dibatasi oleh seperti tanda mutlak seperti itu ya. Oke. Di sini ada ya B ya, anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan 19. Nah, maka kardinal dari B ya itu 8 karena jumlah anggotanya 8 ya, seperti itu. Kemudian himpunan yang sama, himpunan sama ya, himpunan sama. Himpunan sama yaitu himpunan yang semua elemennya itu sama persis. Dia terlepas dari urutannya berbeda, itu nggak masalah, yang penting barangnya itu juga gitu ya. Misalnya A itu anggotanya 12, B 21, itu sama ya, itu himpunan sama. Jadi anggotanya sama, persis sama. Oke, kemudian himpunan yang ekuivalen. Ini kita tidak memperhatikan himpunannya, tapi kita memperhatikan jumlah dari anggota himpunan tersebut, atau disebut dengan kardinalnya tadi ya. Jadi dua himpunan A dan B disebut dengan himpunan yang ekuivalen jika kardinal A sama dengan kardinal B, atau NA sama dengan NB. Itu ya, ini A ini elemennya 1, 3, 5, 7, B, A, B, C, D ya. Dia walaupun berbeda elemennya, anggotanya, tapi anggotanya sama-sama berjumlah 4, maka dia ekuivalen. Kemudian yang ketiga, himpunan saling lepas ya, disjoin ya. A dan B, dua himpunan dikatakan saling lepas jika A iris B nya itu ya himpunan kosong ya, dia tidak mempunyai elemen yang sama gitu ya. Seperti ini ya. Kemudian selanjutnya himpunan kuasa ya, power set. Himpunan kuasa yaitu himpunan yang elemen-elemennya adalah himpunan bagian dari himpunan yang dimaksud ya.
himpunan tersebut. Misal di sini ya, himpunan kuasa dari himpunan A ya, adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian. Nah, ini semua himpunan bagian dari A ya, termasuk himpunan kosong dan dirinya sendiri ya, dirinya sendiri ya. Karena himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua atau setiap himpunan, bahkan dia merupakan himpunan bagian dari himpunan kosong itu sendiri. Nah, ini himpunan kosong ya. Jadi setiap kita membuat himpunan bagian, maka himpunan kosong kita tulis dulu, dia pasti menjadi himpunan bagian gitu ya. Kemudian bagaimana cara menentukan? Jadi himpunan kuasa ini sangat erat hubungannya dengan himpunan bagian ya, himpunan bagian. Jadi ini nanti kita harus tahu nih himpunan bagian ya. Cara menentukan himpunan bagian, berapa banyak himpunan bagian dari suatu himpunan, maka rumusnya adalah 2 pangkat NA ya, sorry ini A ini maksud di sini NA ya, 2 pangkat NA atau kardinal A, kardinal himpunan tersebut ya. Oke, itu nanti. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana menentukan himpunan bagian ya. Di sini kita misalkan A ya, elemennya 1, 2, berarti dia NA nya sama dengan NA sama dengan 2 karena anggotanya 2 ya. Oke, 2. Nah, sekarang kita melihat berapa banyak himpunan bagian dari A, maka dia rumusnya adalah 2 pangkat NA, NA nya 2. Oke, jadi sama dengan 4. Nah, jadi nanti himpunan bagian dari A ada 4 ya, ada 4 macam himpunan. Sekarang apa saja yang 4 macam itu? Nah, ini yang pertama itu himpunan kosong ya, karena himpunan kosong ya, saya ulangi, himpunan bagian dari setiap himpunan. Kemudian himpunan yang anggotanya 1 saja. Nah, ini ya, 1 saja. Dan himpunan yang anggotanya 2 saja ya. Oke. Kemudian himpunan yang anggotanya 1 dan 2, yaitu dirinya sendiri, si A itu. Oke. Nah, berarti ada 4 himpunan bagian dari A. Nah, sekarang kembali ke himpunan kuasa. Berarti himpunan kuasa itu adalah himpunan yang anggotanya atau elemennya adalah himpunan kosong, himpunan yang anggotanya 1, himpunan yang anggotanya 2, dan himpunan anggotanya yang 1, 2. Nah, itu ya, ada 4 elemennya. Jadi himpunan kuasa ini elemennya juga himpunan seperti itu. Baik, ini adalah soal latihan, silahkan dikerjakan. Nah, selanjutnya operasi himpunan dan sifat-sifatnya ya. Jadi pada himpunan berlaku setidaknya ada 10 ini ya, 10 hukum atau sifat ya. Yang pertama sifat atau hukum komutatif ya, komutatif. A gabung B itu sama dengan B gabung A ya, dan juga berlaku pada irisan ya, A iris B sama dengan B iris A. Kemudian sifat asosiatif ya, seperti ini berlaku. Distributif ya, mengelompokkan ya, ini berlaku ya. A gabung B iris C itu sama dengan A gabung B ya, A gabung B ya, iris B A gabung C. Juga begitu untuk irisan ya. Kemudian hukum komplement ganda ya. Oke, baik, ini kita tidak usah pakai lambang ini, kita pakai misalnya aksen atau komplement boleh. Jadi kalau aksen berarti A aksen ya, ini A komplement, dikomplementkan itu sama dengan A ya. Oke, nah ini maksudnya adalah sifat komplement ganda. Ini ada hukum De Morgan ya, De Morgan ya. A gabung B, A gabung B ya, dalam kurung nih
kurung, ini komplement, ini sama dengan A komplement, ya, diiris dengan B komplement, ya. Begitu juga sebaliknya untuk irisan, ya. A iris B komplement itu sama dengan A komplement gabung B komplement. Ya, selanjutnya sifat idempoten, ya. A gabung A sama dengan A iris A sama dengan A. Kemudian hukum identitas, ya. A gabung himpunan kosong itu A iris semesta, oke, U ini semesta, ya. Semesta itu sama dengan A. Kemudian sifat inverse, ya. A gabung A itu ini A gabung A komplement, ya, A komplement sama dengan semesta. Kemudian A iris A komplement itu sama dengan himpunan kosong, karena A dengan komplementnya itu saling asing, ya. Kemudian hukum dominasi, ya. A gabung semesta sama dengan semesta, ya. Jadi kalau gabung berarti kita ambil yang terbesarnya. Ya, ini A dengan semesta tentu besar semesta, ya, maka A gabung semesta itu semesta. Tapi kalau A iris semesta, maka ini kita ambil yang kecil kalau iris, maka A iris semesta menjadi A. Kemudian A iris kosong, maka kita ambil yang kecil itu kosong, ya, bukan kosong. Hukum absorpsi, ya, oke, seperti ini. A gabung A iris B itu sama dengan A. Kemudian A iris A gabung B sama dengan A. Silakan dibuktikan, ya. Oke. Kemudian ada ini operasi himpunan, ya. Ada A gabung B itu berarti semua elemen di sini itu dimasukkan. A iris B berarti hanya di sini saja. Dan A komplement itu di luar A, ya, di luar A. Ya. Dan dia masih dalam semesta pembicaraan. Dan A kurang B, ya, ini yang A saja, tapi yang ini nggak masuk karena ini ada B di sini. A kurang B itu kan dia elemen A, nah, namun dia bukan elemen B, maka di sini saja. Dan sebaliknya juga kalau B kurang A berarti yang di sini saja, ini nggak masuk. Yang A tambah B, nah ini agak mirip, ya, dengan A gabung B, teman, dia tidak ada di sini. Ya, ini jangan dimasukkan A ini di A gabung A tambah B itu adalah A gabung B dikurang dengan A iris B, gitu, ya. Di sini kita bahas satu persatu gabungan, ya. Gabungan, definisi A gabung B itu adalah X di mana X elemen A, ya, atau X elemen B. Jadi ini bacanya atau ini, ya. Ini ada contohnya, silakan. Kemudian irisan, ya, A iris B, ya, kita bacanya ini dan, ya. Maka definisinya X di mana X elemen A dan X elemen B. Nah, ini yang sini saja, karena ini hanya elemen A saja, dia bukan elemen B. Kita cari yang A dan B. Ini B saja, ya. Ada contohnya, silakan dipelajari. Selanjutnya komplement, ya. Komplement berarti A komplement itu X di mana X elemen A atau X, oh ini terbalik, ya. Ini kalau A komplement berarti X di mana X bukan elemen A. Nah, ini terbalik nih, X elemen semesta, ya, gitu. Oke, ini contoh soalnya. Kemudian operasi pengurangan, ya, A kurang B maknanya adalah X di mana X elemen A, ya, namun X bukan elemen B, ya, itu sebaliknya. Oke, operasi penjumlahan, ya, A tambah B itu X di mana X elemen A, ya, X elemen B, namun X bukan elemen A iris B, dia bukan di sini, ya, gitu, ya. Oke, sini ada juga latihan, silakan dikerjakan, ya. Ini ada tes formatif di halaman 1.41, ya. Baik, demikian ya yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, ya. Sampai jumpa di pertemuan mendatang, ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.